Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mendemokan web aplikasi yang sudah saya buat ya, yang merupakan sebuah website tahfidz tentang penginputan data tahfidz atau melihat data yang ada di dalam ataupun berita ataupun banyak sekali fitur-fitur yang ada di dalamnya. Ya, bisa kita langsung lihat saja ya apa aja yang ada di dalam website ini. Yang pertama di halaman landing page-nya di di domain utamanya yakni berupa tampilan portal berita. Jadi di sini ada carousel, bisa pindah secara otomatis ataupun bisa kita klik tombolnya. Kemudian di bawahnya ada artikel seputar IDN ataupun bisa diisi juga dengan ini info-info tentang pengumuman lomba ataupun juara. Intinya about daily life tahfidz IDN. Jadi bisa artikel apa saja yang dimasukkan di sini sesuai dengan keinginan si admin. Dan langsung saja kita langsung login aja ya ke dalam aplikasinya. Dan di sini saya tidak nambahkan tombol login karena website ini bersifat khusus ya ataupun tidak untuk umum. Jadi tidak semua orang bisa mengakses, hanya user-user tertentu saja yang sudah terdaftar yang bisa mengakses, seperti admin ataupun guru dengan orang tua. Jadi ketika mau login kita harus menambahkan /login di domainnya. Langsung saja kita login. Ini kita login menggunakan akun admin ya, karena di dalam admin semua fitur itu lengkap. Jadi kita demokan menggunakan akun admin saja. Langsung saja kita login ya. Nah, ini tampilan depannya, dashboardnya. Dashboardnya di sini ada carousel juga, di sini ada data siswa berdasarkan kelasnya, kemudian ada berita ataupun artikel di bawah sini, dan ini juga ada root chart ataupun grafik halakoh berdasarkan kelompok, dan di bawahnya ini ada top 5 student dengan hafalan terbanyak ya, memorisnya ada 9 juz 8, dia mengurut ke bawah, dan di bawahnya lagi ini ada top 5 student dengan hafalan sedikit, mulai dari hafalan 1 juz, cuma 1 juz, 2 juz, jadi dia mengurut dan ditampilkan hanya 5 besar saja. Selanjutnya untuk fitur pertama yang bisa kita jelaskan yakni fitur user data, ataupun kita lihat profilnya dulu. Jadi tiap yang login nanti profilnya kalau kita klik dia bisa menampilkan detailnya ya, detail profilnya di sini. Kemudian bisa mengedit profilnya, kita bisa ganti foto ataupun nama, username, ini sesuai kehendak usernya, dan bisa ganti passwordnya juga di sini ya. Dan di sini bisa menambahkan akun-akun sosmed ataupun yang dia inginkan sesuai yang ada di sini. Oke, itu selanjutnya. Terus juga untuk fitur khusus buat admin, dia bisa melihat data-data user yang udah terdaftar di sini ya. Jadi nanti ada muncul semua mulai dari admin, guru dengan orang tua. Orang tua kita beri role-nya dengan nama user ya. Dan admin bisa menambahkan data user dan bisa juga mengedit ataupun menghapusnya. Selanjutnya kita lihat lagi dari halaman dashboard ya. Di sini admin bisa menambahkan kelas, ini fitur juga khusus buat admin. Jadi di sini ada kelas listnya mulai dari kelas 9, kelas 8, kelas 7. Jadi kalau memang ada pertambahan kelas bisa ditambahkan di sini, bisa diedit ataupun bisa dihapus juga, bisa di-search juga, ataupun kita mengurutkan. Misalnya ini ada 10, kita tampilkan data dari 1 sampai 10, ada 10 kelas, kita bisa tampilkan cuma 5. Nah, sini 5. Terus kalau kita mau lihat selanjutnya, kita tinggal pindah ke halaman. Nah, jadi muncul. Selanjutnya kita langsung masuk ke fitur halakoh. Ini juga khusus buat admin ya, karena cuma admin yang bisa menentukan kelompoknya. Di sini ada nama kelompoknya, terus kelompok tersebut ada di kelas berapa, terus ada nama gurunya juga. Jadi ini contoh listnya. Selanjutnya setelah halakoh ini ada data santri atau data siswa nih berdasarkan kelompoknya. Jadi misalnya ada nama siswa Tio, kelompok halakohnya Abu Bakar Siddiq, dia juga punya kode hafalan khusus. Kode hafalan ini dibuat ketika ini ya, kita menambahkan data siswa. Contoh, kita buat dulu data siswa 1, misalnya kita isi namanya Hanif, kita pilih halakoh dia. Nih, ini udah ada drop down ke bawah halakoh yang udah terdaftar, dia udah muncul di sini. Kita tinggal pilih, misalnya masukin dia di halakohnya Utsman bin Affan. Terus kita isi total hafalan dia untuk pertama kali ya. Jadi ini dia sebelum masuk
ke IDN itu punya hafalan berapa, jadi kita isi. Misalnya dia cuma punya 1 juz, oke kita isi, terus kita tinggal tambahin fotonya. Contoh ini fotonya dia ya, kita tambah, terus kita save. Nah nanti muncul Hanif. Ini kode hafalannya ini muncul secara default ya, udah kita atur di controllernya untuk memunculkan kode hafalan khusus. Jadi kalau kita mau nambah data hafalan dia ataupun murojaah, kita harus menggunakan kode hafalan ini. Ya kita langsung aja kita lihat contohnya ya. Kalau kita mau lihat datanya itu ada di sini, kita klik misalnya kelas 7A. Nah, nanti dia muncul halakoh-halakoh yang ada di dalam kelas 7A. Ini ada halakoh Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, sama Utsman bin Affan. Langsung kita cek salah satunya aja, kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini nanti muncul daftar nama-nama yang ada di kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Jadi untuk guru, dia bisa menambahkan hafalan baru ataupun murojaahnya. Contoh misalnya kita mau menambahkan hafalan baru untuk siapa ini tadi namanya? Untuk imam ya. Dan kode hafalannya tuh M3. Jadi kita lihat kode hafalan, kita pilih dulu. Imam tadi M3 kodenya. Oke, juznya kita tentuin dia ini mau nambah hafalan baru juz berapa. Misalnya dia ada di juz 30. Terus surahnya An-Naba ya. Lalu ayatnya dia mau murojaah ayat mau nambah hafalan ayat 1 sampai 40. Terus kita tentuin jumlah barisnya itu ada berapa. Misalnya ada 16. Oke, terus kita save. Oke, hafalan baru berhasil ditambahkan. Nah, untuk ketika kita mau ngecek datanya itu ada di sini namanya root data. Jadi data hafalan santri-santri yang ada di halakoh tertentu. Nah kita tinggal klik. Ini kan karena halakoh Abu Bakar, jadi yang muncul cuma siswa-siswa yang ada di dalam halakoh Abu Bakar. Jadi kita cek ke imam yang barusan kita tambahkan datanya nih. Nanti kode hafalan barunya muncul di sini. Ada kodenya, ada juz yang tadi kita isi ini yang terbaru, An-Naba juz ayat 1 sampai 40, jumlah barisnya juga, terus tanggalnya juga masuk. Terus kalau misalnya ada kesalahan input ataupun data, kita bisa edit. Nah, jadi di sini bisa edit, kode hafalannya muncul. Ini semuanya bisa kita edit ya, ataupun bisa kita hapus juga. Nah, untuk di bawahnya itu ada data murojaahnya. Jadi tadi sama yang kayak di sebelahnya. Kalau kita mau nambahkan murojaah, tinggal kita tambahkan, terus nanti muncul di sini data murojaahnya ya. Oke, seperti itu. Kita back. Ini ya, udah jelas untuk fitur ini. Selanjutnya kita balik lagi ke halaman tahfidz IDN. Nah, untuk selanjutnya itu ada root chart ataupun chart ya, data grafik halakoh berdasarkan ini kelompoknya. Ini kan kita bisa lihat. Misalnya tadi kita cari yang di kelompok ini ya, Abu Bakar As-Siddiq. Kita next dulu, kita cari Abu Bakar As-Siddiq yang tadi data imam yang kita tambah ini. Kita bisa klik langsung. Oke. Nah, di sini muncul data grafik santri ataupun siswa yang ada di kelompok halakoh Abu Bakar As-Siddiq. Ini dia muncul begini. Ini imam, hafalannya 3 juz, Ihsan, Rozak, Ajiz. Ini muncul data grafik hafalan siswa yang ada di kelompok ini. Kalaupun kita melihat halakoh yang lain bisa juga. Misalnya halakoh Utsman bin Affan. Oke. Nah, nanti muncul data siswa yang ada di sini. Dia nanti di sini juga sesuai dengan halakoh Utsman bin Affan yang barusan kita klik ya. Jadi hanya siswa-siswa yang ada di dalam kelompok Utsman bin Affan yang muncul. Oke, itu untuk fitur chartnya. Selanjutnya kita bisa lihat fitur sertifikat ya. Jadi kita bisa mencetak sertifikat, dan fitur ini khusus untuk admin dan guru. Jadi kalau orang tua tidak bisa mencetak, jadi dia cuma bisa meminta kepada admin atau guru halakohnya untuk mencetak sertifikat anaknya. Jadi misalnya kita contoh ambil novel hafalan 8 juz. Kalau kita mau cetak, kita tinggal klik tombolnya. Nah, nanti muncul sertifikat hafidz Quran diberikan kepada Anda novel yang telah menyelesaikan hafalan Quran 8 juz. Jadi dia menyesuaikan ya. Misalnya kita contoh, kita mau ambil Zizan, kita tinggal klik tombol ya. Nah, nanti yang muncul nama Zizan dan hafalan dia. Dia juga punya hafalan 8 juz tadi Zizan. Kalau kita mau cetak, tinggal kita cetak sertifikatnya. Oke, dan dia akan muncul dalam bentuk PDF ya. Dan sesuai namanya dia, nama file name-nya, terus kita save dan kita download. Nah, itu udah dapat. Jadi seperti itu untuk fitur sertifikat. Selanjutnya bisa kita lihat untuk fitur ini ya, new dan updates. New dan updates ini berita seputar IDN tadi. Dan ini cuma bisa dilihat oleh admin, cuma admin yang bisa mengisi berita terbaru ataupun artikel-artikel terbaru. Jadi kalau misalnya kita mau nambahkan artikel, contoh nih, kita buat artikel baru. Misalnya kita pilih dulu gambarnya apa, ini kita sebagai contoh aja ya, kita gambarnya random, kita
kita pilih gambar ini. Oke, kita isi judulnya, misalnya ini ya, hal-hal yang harus diperhatikan penghafal Al-Quran ketika menghafal. Oke, kita udah tambahin judulnya, terus kita bisa tambahin isi, dan di sini ada teks editornya ya. Jadi kita bisa menyesuaikan font yang kita inginkan. Misal kita tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini bisa kita tebelin sesuai dengan yang kita mau, ataupun bisa kita ini ya, kita kasih font italic. Nah, seperti ini. Ketika kita save, nah nanti dia muncul di atas ini. Ini yang baru kita tambahin. Bisa kita hapus ataupun bisa kita edit kembali. Nah, kalau kita mau lihat, kita mau baca artikelnya, kita tinggal klik judulnya. Nah, nanti muncul artikelnya di sini. Isinya nih, fontnya juga muncul dengan teks editor yang udah kita tambah. Jadi seperti itu ya. Dan dia juga nampil ada di halaman dashboard, di landing dashboardnya bisa kita lihat setelah data hafalan siswa. Di bawahnya ini ada new dan update today. Ini tadi yang baru kita tambahkan, dia langsung muncul ke paling atas ya, ataupun dari data-data yang sebelumnya nih seperti ini ya, bisa kita lihat. Kita tinggal ngeklik judulnya aja dan nanti muncul artikelnya. Nah, di sini ada, jadi kita bisa baca seperti ini. Ini kalau untuk membaca artikel, semua user bisa mengaksesnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada fitur kontak ya. Ini kontak admin, bisa untuk guru ataupun orang tua yang ingin komplain ataupun memberikan saran dan masukan kepada IDN. Jadi tinggal klik di paste kontak, nanti dia muncul seperti ini. Kita tinggal mengisikan datanya saja. Misalnya namanya dia Humam, emailnya kita tambahin Muasyir misalnya gini, kita isi subjeknya pesan misalnya. Baru kita tinggal isi message-nya apa, misalnya keluhan santri yang susah menghafal. Oke, setelah kita tulis, kita bisa send message-nya. Bentar, ini ada, karena kita tidak boleh memakai email yang sama. Sebelumnya kita udah pernah pakai email Muasyir, jadi kita tidak bisa memakainya lagi. Jadi kita ganti saja emailnya jadi Tio ya, kita pakai email Tio ya, namanya juga kita ganti saja jadi nama Tio. Oke, kita isi pesan keluhan, kita send message-nya. Oke, message send ya. Nanti pesan yang udah terkirim dia akan muncul di akun admin. Kebetulan karena kita memakai akun user admin, jadi pesannya nanti muncul di sini. Ini hanya khusus buat admin ya. Kalau selain admin ini tidak muncul. Kita klik dan nanti muncul keluhannya santri yang baru saja terkirim tadi. Kita klik dan nanti muncul message-nya di sini dari Tio, emailnya dia ada, subjek apa, message keluhannya di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya mungkin ada fitur apa lagi? Ini ada top 5 tadi udah dijelaskan. Ini juga top 5 student juga udah. Untuk halaman footer seperti ini, landing, dan di sini juga responsif ya, bisa menyesuaikan bentuknya kalau kita klik sini. Oke, dan kita juga bisa mencari data siswa berdasarkan namanya. Misalnya Imam tadi ya. Imam tadi huruf kecil kalau nggak salah I-nya. Kita cari. Nah, jadi dia muncul data siswanya. Kita bisa cari langsung, kita bisa lihat data hafalannya dia. Nah, jadi dia muncul cuma namanya. Oke, kita bisa melihat data hafalannya seperti ini. Oke, selanjutnya coba kita cek ada fitur apa lagi ya di Word yang udah saya catat. Info tahfidz udah, info tahfidz murojaah siswa udah, jadi create edit data dan hafalan siswa juga udah tadi, top 5 siswa juga udah, terbanyak dan sedikit. Progres grafik juga udah tadi kita perlihatkan, pembagian kelas ala siswa juga udah khusus buat admin. Data hafalan baru dan murojaah harian per siswa juga sudah kita tampilkan tadi, sertifikatnya juga udah, dashboard tahfidz juga udah. Autentikasi dan CRUD data user oke, autentikasi belum ya. Untuk kotak amin juga udah, update dan news putar data tahfidz IDN oke juga udah. Berarti kita tinggal perlihatkan autentikasi, maksudnya jadi untuk user yang belum login dia tidak akan bisa mengakses ini ya, namanya website kita. Misalnya kita sign out dulu, contoh kita sign out, oke, otomatis kita kan belum login. Kalau kita misalnya ingin langsung menambahkan di sini dashboard seperti ini, nah kita harus login dulu. Kita tidak bisa mengakses ataupun misalnya profile. Kalau kita mau masuk kita tidak bisa. Jadi kita harus login dulu supaya kita bisa masuk ke website yang udah kita buat tadi. Oke, mungkin cukup sekian demo
penggunaan website yang sudah saya buat. Mungkin masih banyak kekurangannya karena saya masih belajar juga. Mungkin kedepannya saya bakalan menambah fitur-fitur yang lain ataupun mengupgrade skill yang ada supaya bisa membuat website yang lebih baik lagi. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.